فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Teman kemarin kita membahas tentang hukum tabarruk bil ashkhas, tabarruk dengan orang per orang tertentu. Kesimpulannya bahwasan yang rajih dalam masalah ini, bagaimana indak Ukasyah? Nah, bahwasanya tabaruk yang demikian, tabaruk dengan bekas minum, sisa makanan, bekas wudhu, kemudian rambut yang tercecer, ini hanya diperbolehkan pada Nabi SAW. Sebagaimana dulu para sahabat tabaruk dari asar Nabi SAW, rambut, keringat, bahkan air ludah beliau. Adapun untuk selain Nabi SAW, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Pertama, karena memang tidak datang contoh dari para salaf. Para sahabat tidak ada yang bertabarruk kepada Abu Bakar maupun Umar, kemudian juga para tabi'in dan generasi-generasi setelahnya. Juga karena padanya mafsadah bagi orang yang ditabarruki, karena bisa menjerumuskan dalam ujub dan kibr, juga bagi orang yang bertabarruk karena akan menimbulkan keyakinan-keyakinan batil padanya. Baik, kemarin kita mengambil ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Disebutkannya ayat ini pada bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Sisi pendalilannya bagaimana indaka ya Kashfi? Baik, terus kesesuaiannya dengan bab tabarruk bagaimana? Datangkan pada bab tabarruk, man tabarraka bi syajarin aw hajarin. Nah, bahwasanya orang-orang musyrikin mereka beribadah pada berhala-berhala itu karena apa? Keyakinan mereka bahwasanya berhala-berhala itu bisa mendatangkan barokah, berupa tambahnya kebaikan, kemanfaatan bagi mereka. Nah, dan talabul barokah dari berhala-berhala itu, ya, itulah bentuk peribadatan mereka. Nah, mencari keberkahan dari berhala-berhala tersebut dengan iktikaf di sekitarnya, dengan menyembelih hewan-hewan kurban di sekitarnya. Nah, sehingga mereka serahkan peribadatan tersebut kepada berhala-berhala itu.
Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah an Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu, dari Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu, seorang sahabi yang masyhur. Namanya akhwani fillah Al-Harits ibn Auf. Beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Dan itu terjadi setelah apa? Fathu Makkah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membuka kota Makkah, ikhwan, maka bersatulah Thaqif dan Hawazin. Nah, dengan apa? Dengan jumlah yang sangat besar. Thaqif dan Hawazin bersatu untuk apa? Untuk memusuhi kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu mengarahkan pasukan menuju ke sana. Bersama dengan 12.000 pasukan, 2.000 dari ahlu Makkah dan 10.000 yang datang bersama beliau dari Madinah. Nah, maka ketika Nabi SAW bergerak dengan jumlah yang sangat besar tersebut, 12.000. Nah, maka sebagian dari pasukan tersebut, dari mereka-mereka yang awal-awal masuk Islam, mengatakan lan nughlabal yaum min qillah, kita tidak akan terkalahkan oleh pasukan yang sedikit. Nah, sehingga muncul ujub di kalangan sebagian mereka karena jumlah yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur kaum muslimin untuk ingat bahwasanya jumlah itu tidak pengaruh. Sebab yang memberikan kemenangan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan banyaknya. Maka turun teguran yang kemudian diabadikan dalam ayat wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'ah. Tatkala jumlah kalian menjadikan kalian ujub padahal tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun. Nah, itu di peperangan Hunain. Nah, di awal memang terjadi kekalahan karena diserang kaum Hawazin dengan panah-panah mereka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin di akhirnya. Nah, setelah selesai dari Hunain baru apa? Baru beranjak ikhwan dari Wadi Hunain. Pasukan bergerak. Taib. Atau ketika mereka bergerak dari Wadi Hunain, mereka disergap oleh kaum musyrikin yang sudah bersembunyi di wadi tersebut. Sehingga disitulah kaum muslimin kocar-kacir karena serangan anak panah dan serangan yang tiba-tiba, sehingga terpencar-pencar jumlah yang banyak tersebut. Dikatakan dalam tarikh tidak ada yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan, tidak tersisa kecuali sekitar 100 orang saja dari 12.000 karena serangan mendadak.
Naam. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Ini sekilas tentang peperangan Hunain yang terjadinya setelah perang apa? Perang Hunain terjadi setelah Fathu Makkah. Setelah apa? Fathu Makkah. Karena setelah Fathu Makkah langsung bergerak ke Hunain. Berarti pada tahun keberapa itu? Pada tahun keberapa Fathu Makkah? Tahun ke-8 Hijriyah. Nah, di bulan apa Fathu Makkah terjadi? Di murajaah kembali. Nah, syahidnya di sini kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dalam keadaan kami saat itu adalah hudatsa'u ahdin bi kufrin, yaitu masih baru meninggalkan kekufuran, yaitu baru-baru masuk Islam. Dan ini uzur yang disampaikan oleh Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Naam. Menunjukkan bahwasanya tidak semua para sahabat seperti itu, hanya sebagian kecil saja yang baru-baru masuk Islam yang tidak mengilmui tentang apa yang akan mereka minta nanti. Baik. Walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrikin memiliki sidrah, memiliki pohon, sebuah pohon yang mereka yaqufuna indaha, yaitu beriktikaf di sekitarnya, yaitu duduk-duduk. Nah, tirakat dalam bahasa kitanya. Tahu tirakat? Hah? Kayaknya sudah jadi bahasa Indonesia. Tahu tirakat? Taib. Asalnya bahasa Jawa, yaitu melakukan ibadah di sekitar pohon itu, ya iktikaf, menahan diri untuk berada di tempat tersebut. Naam. Al-iqamah ala syai' bil makan waluzumuha, itu menetapi dalam suatu tempat, seperti dalam ayat ma hadhihi tamathilul lati antum laha aakifun. Jadi mereka i'tikaf di sekitar pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum. Yanutun yaitu yu'allikun, dan mereka menggantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka. Nah, ini syahidnya. Untuk apa tujuan menggantungkan? Lil barakah, untuk mendapatkan keberkahan. Yuqalu laha dzatu anwad, dan dinamakan pohon tersebut dengan dzatu anwad. Naam. Kenapa dinamakan dzatu anwad? Dikarenakan tadi tunatu fihal aslihah, yaitu digantungkan padanya senjata-senjata. Dzatu anwad yaitu yang memiliki hal-hal yang digantungkan yang banyak. Nah, ketika mendapati orang-orang musyrikin seperti itu keadaannya, famarunna bisitrah, maka kami pun kemudian melewati suatu pohon sidr. Naam. Taib. Bisidratin fakulna ya Rasulullah,
ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami dzatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin juga mereka memiliki dzatu anwat. Kenapa mereka meminta seperti itu? Karena mereka menyangka bahwasanya itu dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mereka menyangka itu juga termasuk di antara sebab untuk bisa mendapatkan barokah. Nah, hal ini muncul kenapa? Karena yang ada di benak mereka seperti itu dan mereka baru masuk Islam. Masih ada kejahilan yang tersisa. Wa qulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu akbar. Naam. Isti'dhaman lah wa ta'ajjuban. Karena apa? Naam, kaget yang sangat. Nah, juga karena apa? Menganggap perkara itu perkara yang besar, sesuatu yang tidak remeh yang mereka minta, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaget heran, bukan karena kegembiraan. Taib, dan pada sebagian riwayat Tirmidzi dengan lafaz subhanallah, dan ini lebih banyak digunakan ketika apa? Ketika mendapati sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengherankan. Subhanallah. Dan maksud dari kedua lafaz ini sama. Nah, yaitu untuk mengagungkan Allah dan mensucikannya dari kesyirikan. Allahu akbar innahas sunan. Nah, dengan dhammah innahas sunan, ay turuq, jalan-jalan. Sungguhnya itu adalah jalan-jalan. Nah, yang ditempuh oleh orang-orang musyrikin. Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya itu adalah jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang musyrikin. Kalian mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Jadikanlah untuk kami sesembahan-sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan yang banyak. Qala innakum qaumun tajhalun, maka Musa menjawab, nah, sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang berada di atas kejahilan. Di sini Rasulullah SAW mengkiaskan apa yang diucapkan para sahabat meminta dibuatkan datu anwat seperti ucapan Bani Israel ketika minta kepada Musa untuk dibuatkan ilah selain Allah, ilah yang banyak. Nah, menunjukkan apa yang diminta tersebut merupakan bentuk kesyirikan sebagaimana yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salam. La tarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan melakukan. La tarkabun maknanya la taf'alun, sungguh kalian akan melakukan semisal jalan orang-orang yang sebelum kalian. Dan jumlah seperti ini ikhwan, dimaksudkan tahdzir, peringatan, bukan untuk ikrar, bukan untuk menyetujui, akan tapi peringatan. Nabi mengkhabarkan la tarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian betul-betul akan melakukan dan menempuh jalan orang-orang sebelum kalian. Khabar bermakna tahdzir.
Taib, dan mesti akan diikuti oleh sebagian kaum muslimin demikian. Naam. Nah, syahid dari hadis ini ikhwan, yaitu pada perkataan ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Naam, karena muasal mereka menggantungkan apa? Senjata-senjata di pohon tersebut untuk tabarruk. Nah, untuk tabarruk. Taib. Dan jelas pada hadis ini bahwasanya siapa saja yang tabarruk dengan sesuatu yang tidak datang dalilnya, juga dengan cara yang tidak datang dalilnya, maka telah menjadikannya sebagai ilah. Menjadikannya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun derajat hadis bisa antum baca dalam catatan kaki pada naskah kita. Nah, haditsun sahih akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Abi Asim wa Tabrani fil Kabir wa ghairuhum min tariqi Zuhri an Sinan bin Abi Sinan annahu sami'a Aba Waqid. Nah, Sinan bin Abi Sinan ini ikhwan huwa Du'ali, rawa anhu jamaah wa akhraja lahu syaikhan mutaba'atan. Nah, Imam Bukhari Muslim mengeluarkan dari Sinan bin Abi Sinan sebagai mutaba'ah. Wa wathaqahu al-Ijli, dan ditautsik oleh Ijli, wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat. Wa wathaqahu al-Hafidz fi Taqrib. Jadi al-Hafidz menyimpulkan tentang Sinan bin Abi Sinan ini thiqah. Dan hadis sahahu al-Albani fi Dhilalil Jannah. Naam, hadis sahih dengan syahid sebagaimana disebutkan tadi. Kemudian dari hadis ini, di antara fawaid yang bisa kita petik, nah, anal muntaqil minal batil alladhi i'tadahu qalb, na'am, qablahu la ya'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adatil batilah. Nanti akan disebutkan oleh Syekh terkait na'am hadis ini. Seorang yang baru berpindah dari suatu kebiasaan, pada faedah yang ke-23 kita akhirkan saja. Seorang berpindah dari suatu kebiasaan, hatinya terkait dengannya, maka sulit untuk membersihkannya. Terkadang tiba-tiba ingat atau melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan, padahal itu salah. Seperti mereka-mereka yang baru masuk Islam ini, karena terbiasa pada masa sebelum masuk Islam, orang-orang musyrikin punya pohon untuk tabarruk. Maka ketika masuk Islam juga ingin untuk dibuatkan pohon seperti itu untuk tabarruk. Di sini juga penting ya akhwani fillah ilmu. Seorang penting untuk belajar. Apalagi kita yang sebelumnya di atas kejahilan atau sebelumnya berada di atas manhaj yang salah. Seorang yang keluar dari suatu firqah menyimpang butuh ketika setelah mengenal manhaj salaf betul-betul mempelajari manhaj salaf dengan benar dan berupaya mencari kesesatan firqah yang dulu dia berada di atasnya untuk dia hati-hati. Yang keluar dari firqah Khawarij
hendaknya betul-betul memahami Khawarij itu apa, sehingga jangan sampai di dalam manhaj salaf dia malah apa? Masih menghidupkan keyakinan-keyakinan yang dianut oleh firqah Khawarij dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum, ini satu hadis dihafal. Kemudian masih ada yang banyak yang belum nyampe bab ini ya. Segera menyusul. Taib, agar tidak ketinggalan terlalu banyak. Karena ketika seorang menghafal sesuai dengan pelajaran yang dibaca, itu akan membantu, memudahkan memahami, memudahkan juga mengingat faidah. Taib, naktahi bihadza, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.